Selamat pagi semua, Shalom. Ya, bersyukur pagi hari ini kita kembali boleh diizinkan untuk beribadah di rumah, beribadah online. Kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur dan berterima kasih. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Kita bersatu teduh sejenak. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jika pada pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, saya yakin itu semua karena anugerah Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita akan berdoa untuk doa pembukaan dipimpin oleh Ibu Stefani. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Seperti pujian kami ya Bapa, besar anugerah-Mu dan kasih-Mu berlimpah kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di mana pada hari ini
pagi ini kami boleh diizinkan untuk kami boleh beribadah online kembali. Tuhan, Kau mengetahui setiap daripada kami. Kau mengetahui setiap keluarga demi keluarga. Dan Kau mengetahui setiap jemaat-Mu satu persatu. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu datang di hadirat-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Walaupun ya Tuhan kami tidak bisa bersama-sama dengan sesama jemaat kami ya Tuhan. Tetapi kami boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga kami. Bapa yang baik, biarlah Kau yang memberkati kami ya Tuhan. Di mana kami hampir 4 bulan ya Tuhan kami di rumah. Dan kami berdoa Tuhan. Dan biarlah pandemi ini cepat berlalu. Sehingga kami boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan. Bertemu dengan saudara seiman kami ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan untuk kami bersekutu bersama-sama. Bapa yang baik, dan biarlah pada pagi hari ini kami naikkan pujian penyembahan kami. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang kami keluar dari mulut kami, sungguh itu ya Tuhan ada yang terdalam, yang kami ucapkan, yang kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Biarlah ya Bapa, Kau berkati ibadah online kami ini. Dan kami rindu Tuhan untuk setiap firman yang kami dengar ya Bapa, itu memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Yesus, biarlah Kau yang memimpin untuk ibadah online kami pada awal sampai akhir ini dalam tangan dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, kita akan masuk ke pengakuan dosa dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Mari setiap kita menyiapkan hati kita untuk boleh datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Saat ini jika ada hati kita yang bimbang, hati kita gelisah, dan hati kita takut, mari kita mau datang kepada Tuhan, karena hanya Yesuslah jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus.
hanya Yesus jawaban hidupku. Jemaat kasih Tuhan, mari sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Mari kita datang kepada Dia untuk kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita. Firman-Nya berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan, siapakah kami ini? Orang-orang yang datang kepadamu untuk memuji menyembah-Mu. Kami adalah orang-orang berdosa. Oleh sebab itu kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, layakkan dan ampunilah kami, supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, Engkau saja yang melayakkan kami, memberkati kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu, pelihara mereka bersama dengan keluarga, lindungi, berikan terus kesehatan, jamah mereka yang mengalami kelemahan tubuh, dan tolong mereka yang membutuhkan pekerjaan, usaha, bisnis. Tuhan, Kau memberkati. Kami berdoa menyerahkan juga kepada Tuhan untuk mereka yang mengalami sakit penyakit yang mungkin perlu ditolong oleh dokter. Kami berdoa untuk Asuk Ahin yang akan menjalankan operasi tulang punggung. Sembuhkan dengan kuasa-Mu, pakai tangan dokter, menjadi alat di tangan-Mu. Kami berdoa untuk korban COVID-19. Tuhan, kami mohon zaman dan kuasa-Mu, pakai tangan dokter, petugas medis, obat-obatan untuk mempercepat kesembuhan mereka. Terus kami berdoa untuk pemulihan perekonomian negeri kami. Pakai pemerintah kami Tuhan dengan hikmat pertolongan Roh Kudus-Mu menyertai mereka. Terima kasih Bapa yang kekal, kami serahkan doa kami kepadamu. Demi Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersama dengan seluruh orang percaya. Kita mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rudi Simon. Mari setiap kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, mari kita bersama-sama siapkan hati kita
untuk menerima firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga Tuhan, terima kasih kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan buka hati pikiran kami, pimpin waktu ini. Kami undang Allah Roh Kudus-Mu menyertai kami. Kami serahkan waktu ini kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan, minggu ini saya berbicara tentang keraguan yang menenggelamkan hidup. Untuk mendasari bagian ini, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33. Bapak Ibu Saudara di rumah, silakan membuka Alkitab. Kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai sedemikian jauh kita membacakan bagian ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebuah survei lembaga kajian di London 2019 memberitahukan bahwa negara yang sehat adalah negara yang dapat terlihat melalui Legatum Prosperity Index. Indeks ini bisa mengukur kebijakan, kondisi kesejahteraan, ekonomi berdasarkan 12 pilar di 193 negara yang tercatat dalam Persatuan Bangsa-Bangsa. Bapak Ibu Saudara, ada 10 negara peringkat teratas yang paling bagus pada indeks tersebut, yaitu Singapura, Jepang, Swiss, Korea Selatan, Norwegia, Hong Kong, Islandia, Denmark, Belanda, bahkan Austria. Tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena wabah COVID-19 ini ternyata pernah menenggelamkan 10 negara yang terkenal saat ini, dan mereka tenggelam dalam perekonomian mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat ini juga termasuk di Indonesia, sehingga kita melihat Bapak Ibu Saudara, negara-negara mengalami kewalahan. Hanya dengan menerapkan the new normal life, sungguh bisa membantu keadaan menjadi lebih baik. Ini satu-satunya sambil menunggu vaksin yang ada. Dan ini untuk memulihkan kondisi ekonomi, bahkan ekonomi sebuah negara. Bapak Ibu Saudara, artinya apa? Artinya aktivitas mulai dijalankan seperti normal, yang harus memperhatikan juga protokol kesehatan. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, itu berarti juga masyarakat harus adu kuat dengan COVID-19. Kalau tubuh mereka kuat, daya tahan kuat Bapak Ibu Saudara, mereka bisa tetap sehat. Tetapi kalau mereka daya tahan tubuh lemah, mereka akan jadi korban COVID-19. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan apa? Saya mau katakan semua orang
terpaksa harus berdamai dengan COVID-19 yang tidak menentu bahkan semakin ganas ini. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Banyak orang semakin stres, depresi, kehilangan harapan dalam menghadapi COVID-19 ini. Ketika melihat masa depan yang tidak semakin jelas, tidak menentu, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang makin lama makin banyak korban yang terpapar, bahkan korban yang meninggal. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketakutan, kekhawatiran menghantui banyak orang pada waktu mereka akan memasuki new normal. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahkan keraguan, Tuhan sanggupkah melindungi, menyertai, mulai muncul di dalam hati, pikiran, bahkan perasaan banyak orang dan orang Kristen termasuk di dalamnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat saat ini mari kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan mau katakan kepada kita semua? Pada waktu kita membaca Injil Matius pasal 14, 22 sampai 23, sebenarnya penulis mau berbicara apa? Mengapa menuliskan bagian ini? Mari kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, penulis ingin mengetahui, setiap pembaca perlu mengetahui Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang peduli melihat para murid yang kewalahan, terjebak karena angin dan gelombang, dan bukannya sampai di situ Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ternyata keraguan menjadi penyebab Petrus tenggelam di hadapan Tuhan Yesus. Coba kasih Tuhan, saya mau katakan apa? Saya mau katakan ternyata keraguan dapat menenggelamkan kekuatan, iman, pengharapan hidup seseorang. Dan bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita melihat Petrus tenggelam mendadak Bapak Ibu Saudara di tengah gelombang angin sakal yang terjadi pada saat itu. Dan murid-murid yang pada waktu itu mereka mau menyeberang ke danau, ke Betsaida dengan perahu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita memperhatikan bagian ini bersama. Mengapa keraguan bisa menenggelamkan hidup kita? Kita akan memikirkan bagian ini yang bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak orang tidak yakin Tuhan peduli terhadap persoalan hidup kita. Ini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika para murid kewalahan dalam menghadapi angin sakal, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat angin sakal, Bapak Ibu Saudara, adalah angin yang datang berlawanan arah. Dan bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita memperhatikan kecelakaan di laut udara, salah satu penyebabnya karena angin sakal, angin yang berlawanan arah datang Bapak Ibu Saudara menerpa. Dan angin itu menghadang perahu para murid. Bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu Saudara, mereka bersusah payah menghadapi gelombang, arus air yang menerpa Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita lihat, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus dia berdoa, lalu dia melihat para murid dari atas yang sedang kewalahan, yang sedang terjebak gelombang angin sakal Bapak Ibu Saudara. Yesus melihat penuh perhatian. Yesus peduli dengan persoalan para murid. Lihat Bapak Ibu Saudara kepedulian nyata melalui kehadirannya. Itulah sebabnya dia berkata di dalam pasal yang ke-27. Kita bacakan Bapak Ibu Saudara. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perhatikan kata tenangnya, tenanglah. Dalam bahasa Yunani adalah tarseo. Apa itu tarseo Bapak Ibu Saudara? Kata ini sering kali dipakai untuk menguatkan orang-orang yang ragu-ragu dan tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, ada puluhan kali kata tarseo, tenanglah. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan peduli kepada para murid, bahkan kepada Petrus yang tenggelam di hadapannya. Coba kasih Tuhan,
Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap persoalan hidup umatnya. Ini yang harus kita perhatikan. Memang kalau kita melihat dampak COVID-19 sangat menguras pikiran, emosi banyak orang. Sehingga membuat banyak orang sedih, bingung, kewalahan. Secara ekonomi harus bagaimana? Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahkan pekerjaan, bisnis, studi, aktivitas keluarga, rencana masa depan, hiburan keluarga dihadang oleh COVID-19. Ini yang terjadi. Tetapi Tuhan Yesus, Tuhan yang peduli. Ketika kita sedang terjebak COVID-19 di rumah Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa pergi leluasa keluar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan hanya sampai di situ, kita punya orang tua mungkin sudah lama tidak bisa dikunjungi. Kita punya teman, kita punya sanak saudara. Kalau kita datang kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, ini bahaya buat mereka. Kalau mungkin kita jadi OTG, orang yang tanpa gejala, akhirnya menularkan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin juga orang-orang tua kita seperti opa oma yang juga tidak bisa kita kunjungi. Atau mungkin mereka juga yang ada di panti jompo Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak bisa ditengok, mereka sedih kesepian, mereka stres, di mana anak cucu mantu yang tidak menengok mereka. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada waktu kita memikirkan bagian ini, kita perlu ingat bahwa Allah nyata dalam kehidupan kita. Kedaulatan Allah nyata dalam kehidupan kita. Apa arti Allah berdaulat Bapak Ibu saudara? Allah berdaulat berarti Allah menetapkan hidup kita, mati hidup kita. Bukan hanya sampai di situ, Allah mengatur kehidupan kita. Allah mengendalikan sesuai dengan kehendaknya Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukan berarti Allah yang menjadi penyebab segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan di dalam dunia ini, jangan kita mencurigai, menyalahkan Tuhan ketika COVID-19 ini terjadi. Ingat, dunia yang berdosa ini bisa ada virus, bisa ada penyakit, bencana, penderitaan, bahkan kematian dan perang di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Coba kita kasih Tuhan, Charles Haddon Spurgeon, dia pernah berkata, Tuhan terlalu baik untuk menjadi tidak baik. Dan terlalu bijak untuk melakukan kesalahan. Ketika kita tidak bisa merasakan tangannya, kita harus percaya kepada hatinya. Lihat Bapak Ibu Saudara, Tuhan terlalu baik untuk melakukan COVID-19. Jadi jangan kita menyalahkan, mencurigai Tuhan. Coba dikasih Tuhan, segala sesuatu dalam hidup ini bisa terjadi karena apa? Karena kehendak Tuhan yang terbaik untuk hidup umatnya. Bukan hanya sampai di situ, kita juga lihat sifat asli Tuhan yang penuh kasih, cemburu, adil, dan kudus. Sehingga seringkali kita bertentangan dengan sifat dari Tuhan. Bahkan bukan hanya sampai di situ, kejadian terjadi seringkali karena pemberontakan manusia. Sehingga itu menjadi penyebab penderitaan hidup. Dan juga karena setan yang terus merongrong kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingatlah, intervensi Tuhan atas setiap persoalan itu nyata dalam kehidupan kita. God is control. Dia tidak tinggal diam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi jangan kita hanya melihat dari sisi negatif. Mari kita melihat dari hal yang positif dari kejadian bencana COVID-19 ini untuk manusia, untuk kita semua, bahkan untuk bumi kita. Mari lihat keluarga bisa berkumpul di rumah, semakin akrab dan kita semakin mengenal satu dengan yang lain. Lihat bumi kita Bapak Ibu Saudara semakin bersih dari polusi udara yang sudah makin menurun. Lihat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sungai-sungai menjadi bersih. Lihat Bapak Ibu Saudara, lubang ozon di atmosfer kita sudah mulai tertutup rapat akibat polusi yang begitu hebat. Lihat Bapak Ibu Saudara, pembakaran lahan stop. Bukan karena ada polisi, tapi karena ada corona Bapak Ibu Saudara.
Coba dikasih Tuhan, dunia pendidikan melakukan transformasi dengan munculnya aplikasi belajar online, kursus online gratis, dan bukan hanya sampai di situ, munculnya kreativitas tanpa batas, bahkan kolaborasi orang tua dengan murid, orang tua dengan guru. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, lihat Bapak Ibu Saudara, karena COVID-19, orang-orang bisa rapat, seminar, webinar, kita bisa meeting, ibadah online, streaming dengan lebih efisien. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita melihat firman Tuhan berkata di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Gimana kasih Tuhan, sekalipun dalam menghadapi dampak COVID-19 yang kita tidak tahu akan seperti apa, tetapi mari kita tetap yakin. Yang namanya yakin itu konsisten. Dan bukan hanya sampai di situ, jangan kita seperti para murid Tuhan datang dikira hantu. Ironis Bapak Ibu Saudara, tiap hari bersama guru Tuhannya. Tetapi kenapa bisa seperti itu? Dari gestur tubuh, ya, orang datang kita bisa tahu itu siapa. Kalau kita kenal dengan dia tiap hari bersama dia, suami, istri kita, anak, orang tua kita, kita bisa tahu Bapak Ibu Saudara dari gerak tubuh. Tetapi para murid tidak bisa mengenali gurunya. Ironis Bapak Ibu Saudara. Mata iman mereka telah dikaburkan dengan persoalan yang dihadapinya. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita anak Tuhan, mari makin mengenal Tuhan melalui masalah yang kita hadapi. Kita bertumbuh, disitulah growing in the dark. Bertumbuh di masa sulit. Cuma dikasih Tuhan, bertumbuh melalui doa dan iman. Kita akan mengalaminya. Bertumbuh bukan melalui film, bukan melalui televisi, bukan melalui games, bukan melalui sungut-sungut kita kepada Tuhan. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Dan coba dikasih Tuhan, dalam situasi seperti ini, harusnya kita makin mengenal Tuhan, bukan mengenal COVID. Coba dikasih Tuhan, keraguan jangan sampai menenggelamkan hidup kita. Lihat kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan yang begitu nyata. Sebuah anugerah yang besar yang harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan. Sehingga kita bisa bernyanyi, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih ada sampai hari ini. Amin. Itu yang harusnya kita syukuri Bapak Ibu Saudara. Yang kita harus tetap yakin dan percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa terus mengenal kehadirannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukan seperti Petrus yang berjalan di atas air bersama Yesus Bapak Ibu Saudara. Tetapi masih ragu, masih takut. Kita hari ini bagaimana? Semakin mengenal Tuhan atau tidak? Tuhan yang peduli kepada kita Bapak Ibu Saudara. Semakin yakin atau tidak kepada Tuhan yang hadir di dalam segala kehidupan kita. Jangan sampai COVID-19 ini merontokkan keyakinan kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tidak menjadi intim dengan Tuhan karena persoalan yang kita hadapi. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang yang tenggelam karena keraguan kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, fokus iman kita jangan beralih dari Tuhan kepada masalah yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara. Lihat Yesus datang, gelombang danau menjadi tenang. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi fokus ya para murid Bapak Ibu Saudara dari gelombang angin malah ke hantu. Tuhan datang dianggap hantu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan apa? Salah fokus bisa salah penilaian. Sehingga hidup semakin kacau. Ini yang terjadi. Itulah sebabnya Tuhan datang dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perkataan Yesus memberikan kesadaran para murid. Sehingga Petrus berkata dan berseru, menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lihat Bapak Ibu Saudara, pengakuan murid dari hantu ke Tuhan. Dari takut angin, gelombang, air, jadi berani berjalan di atas air. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi sayangnya Petrus yang sudah panggil Tuhan, tetapi masih meragukan Tuhan. Sehingga dia berkata, apabila engkau itu, kalau memang benar-benar engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Lihat Bapak Ibu Saudara, meragukan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, datanglah. Terima kasih Tuhan, saya mau katakan apa? Fokus pikiran kita yang benar kepada Tuhan akan menjadikan iman kita makin teguh. Ini yang harus kita perhatikan. Semakin percaya kepada Tuhan. Sekalipun di depan kita tidak tahu. Bahkan dampak COVID-19 ini kita tidak tahu. Lihat Bapak Ibu Saudara, di tengah COVID-19 ini kita bersyukur Tuhan tetap memelihara gerejanya. Di tengah COVID-19 ini kita melihat rupiah boleh terus menguat. Sekalipun uang mata negara-negara lain, mata uang negara-negara lain lemah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana keadaan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah kita makin terpuruk, krisis atau kritis Bapak Ibu Saudara? Apakah karena kita meragukan Tuhan? Ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan berkuasa. Dia sumber segalanya. Jadi kita harus fokus kepadanya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya kita harus selalu datang kepada Dia. Dekat dengan Dia. Berseru kepadanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dan bukan hanya sampai di situ. Andalkan Tuhan. Supaya kita boleh mengalami kekuatan pertolongannya. Dan berharap hanya kepada Dia setiap waktu. Setiap persoalan yang kita hadapi. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh keraguan dari pikiran kita. Dari situasi, dari segala yang kita dengar Bapak Ibu Saudara. Ingat masalah dunia ini selalu ada. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Itu tergantung bagaimana kita menyikapi setiap persoalan. Dan bagaimana keyakinan kita. Cuma dikasih Tuhan. Kalau kita meragukan Tuhan. Berarti keraguan itu akan menenggelamkan kita. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari tetap yakin di dalam segala situasi dan kondisi yang mungkin tidak berubah. Tetapi kita percaya Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tidak pernah tinggalkan dan biarkan. Oleh sebab itu saya katakan mari berjalan di atas masalah dengan keyakinan kepada Tuhan. Jika kita meragukan Tuhan Bapak Ibu Saudara, meragukan pemeliharaan Tuhan, meragukan pelindungan Tuhan, meragukan berkat Tuhan. Ingat, saya katakan kita akan tenggelam dalam ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, dan depresi hidup. Tetapi yakinlah kepada Tuhan dan berjalanlah bersama Tuhan yang menuntun hidup kita. Maka kita akan menjadi pemenang hidup ini. Tuhan beserta dengan kita. Dan ingatlah, Dia Allah yang Immanuel. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali lagi berbicara. Kira meneguhkan hati kami, iman kami, mengarahkan mata iman kami hanya kepada Tuhan. Dan biar segala sesuatu yang kami dengar dan lihat, bahkan juga dialami oleh bangsa, bahkan seluruh dunia, karena COVID-19 ini tidak meragukan keyakinan kami kepada Tuhan, percaya kami kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya kami terus beriman hanya kepada-Mu. Terpuji nama-Mu, dengar doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya semua? Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sehat-sehat dan kita dalam keadaan pelindungan, penyertaan Tuhan di rumah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terus jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker pada waktu kita mau keluar supaya kita tidak tertular dan kita boleh terus saling mendoakan. Dan Bapak Ibu Saudara tadi warta yang sudah disampaikan lewat slide di depan,
mohon Bapak Ibu Saudara perhatikan. Dan persembahan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa Bapak Ibu Saudara transfer di nomor yang sudah ada di depan layar Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetap setia, tetap terus kita dekat dengan Tuhan dan yakin Tuhan beserta dengan kita. Mari kita akhiri ibadah kita angkat pujian doksologi dan menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Allah Bapa sumber segala kasih yang sempurna, dan Tuhan Yesus sumber keselamatan dan anugerah, dan Allah Roh Kudus sumber kekuatan, pertolongan, kiranya menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Amin. Kasih Tuhan, ibadah kita selesai, saat teduh, Tuhan memberkati, jangan lupa membaca Alkitab sehari 2 pasal, merenungkan 1 ayat, dan selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kita semua. Amin.